Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan pada pelajaran pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 3 bab puasa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, materi pada pertemuan kali ini yaitu bab puasa. Pasti anak-anak sudah tahu dan sering mendengar, bahkan sudah melaksanakan ibadah puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang nomor berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nomor 4, betul. Jadi puasa merupakan salah satu rukun Islam yang nomor 4. Dan puasa ini ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu apa itu puasa. Puasa secara bahasa dari bahasa Arab yaitu asyam atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu, atau dalam bahasa Arabnya imsak. Sedangkan menurut istilah puasa mempunyai arti menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu menahan dari perkara yang membatalkan seperti makan, minum, dan banyak lagi. Nah, nanti akan kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Puasa itu bisa sah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama Islam. Jadi orang Islam kalau orang kafir, orang yang non-Islam berpuasa, puasanya tidak sah. Kemudian yang nomor 2 mumayyiz, artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau anak kecil Pak, kok disuruh berpuasa? Itu ya nggak apa-apa, itu ditarbiyah, mendidik agar anak-anak berlatih berpuasa, nanti pahalanya untuk orang tuanya. Yang nomor 3 yaitu suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan ya, perempuan. Jadi yang suci dari haid dan nifas. Nifas itu setelah melahirkan, dari darah yang keluar setelah melahirkan sampai 40 hari. Kemudian yang nomor 4, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa, seperti waktu hari raya tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian waktu hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian waktu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu juga hari raya kurban tanggal 11, 12, dan 13 itu juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya berpuasa, dan masih banyak lagi. Jadi syarat sahnya puasa bisa sah kalau memenuhi syarat-syarat yang sudah ada. Kemudian ada lagi yang namanya syarat wajib puasa, orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu berakal. Orang yang mempunyai akal itu wajib hukumnya untuk berpuasa.
Kalau dia tidak berakal seperti orang gila ataupun orang yang pingsan ataupun orang yang akalnya tidak normal, dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua yaitu baligh, yaitu sudah balik. Orang balik, penjelasan balik nanti kalau perempuan sudah pernah haid, kemudian kalau laki-laki sudah pernah bermimpi sampai keluar. Nah, nanti besok akan kita bahas lagi tentang balik. Yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa, dia mampu mulai dari awal sampai akhir satu hari, mulai dari satu hari sampai terbenamnya matahari dia mampu berpuasa. Kalau orang sakit dia tidak mampu berpuasa, makanya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi ini kita membahas tentang puasa, syarat wajibnya puasa. Kemudian setelah syarat wajib berpuasa, ada lagi rukun-rukunnya berpuasa. Rukun puasa yang pertama niat. Jadi harus niat. Niat dilaksanakan pada malam hari. Ayo, siapa yang sudah hafal niatnya? Niat berpuasa Ramadan, ada yang sudah hafal? Pinter kalau sudah hafal. Jadi niat itu salah satu rukun yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Menahan harus ditahan, tidak boleh melaksanakan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Di waktu kita puasa itu harus niat dan harus imsak atau menahan dari segala yang membatalkan. Ayo niat berpuasa sekarang. Kita baca bersama-sama. Nawaitu somahuddin an adai fardi syahri ramadhana hadihis sanati fardot lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini diucapkan di malam hari. Setiap malam kita mengucapkan atau niat untuk melakukan puasa. Jadi anak-anak harus hafal. Itu somahuddin an adai fardi syahri Ramadhana hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Harus kita hafalkan agar kita kalau meniat tidak perlu membuka lagi. Masa kelas 3 harus buka lagi. Selanjutnya adalah sunnah puasa. Jadi selama kita menjalankan ibadah puasa itu ada beberapa hal yang disunnahkan. Sunnah itu kalau kita melaksanakan kita mendapatkan pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Sunnah-sunnah dalam berpuasa waktu kita menjalankan ibadah puasa atau bulan suci Ramadan itu ada yang nomor 1 mengakhirkan sahur. Jadi kita sahurnya di waktu yang akhir, bukan waktunya sudah habis tapi waktu akhir. Kalau umpama imsaknya jam 4, paling tidak kita setengah 4 berbuka sahurnya jangan jam 1 ataupun jam 2, boleh Pak, jam 1 boleh, tapi kita tidak mendapatkan kesunatan. Di sahur itu merupakan juga salah satu sunnah ya. Kalau kita nggak sahur nggak apa-apa. Jadi kita sahur ini mendapatkan sunnah puasa juga. Terus kita akhirkan kita dapat lagi. Jadi sahur itu diperbolehkan setelah nisful lail atau tengah malam atau jam 12 malam. Kalau sebelumnya itu tidak sahur, itu makan yang kedua. Yang nomor 2 yaitu menyegerakan berbuka. Kita berbuka puasa dengan segera. Kalau sudah waktunya maghrib
sudah ketuk. Ini anak-anak harus segera berbuka agar kita mendapatkan sunnahnya berpuasa. Bisa dengan kurma ataupun bisa dengan menggunakan air. Yang nomor tiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Ini tugasnya anak-anak nanti. Setelah pembelajaran ini, tugasnya anak-anak yaitu menghafalkan doa sebelum berbuka puasa atau doa berbuka puasa yang Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Ini tugasnya. Yang nomor 4, berbuka dengan kurma atau buah-buahan dan makanan manis lainnya. Biasanya kalau di rumah membuat kola, ini juga kesunatan. Yang nomor 5, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Biasanya di masjid, di musola itu ada takjil, biasanya kita memberikan, itu juga termasuk sunnahnya berpuasa. Yang nomor 6, bersedekah, sedekah. Yang nomor 7, memperbanyak membaca Al-Quran, kita banyakkan mengaji, 1 hari 1 juz dan seterusnya. Setelah kita belajar tentang sunnahnya berpuasa, kita juga harus tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang nomor 1, makan dan minum dengan sengaja. Walaupun sedikit, walaupun satu upo, sedikit sekali, kalau ada kesengajaan maka batal puasanya. Tapi kalau anak-anak makan 1 piring penuh tapi tidak sengaja, artinya lupa, maka sampai kenyang baru ingat, loh saya berpuasa. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau disengaja walaupun sedikit tetap batal. Yang nomor 2 yaitu muntah yang disengaja. Muntah mungkin dengan sengaja, bagaimana Pak contohnya? Jarinya dimasukkan ke tenggorokan sehingga dia muntah, ini juga batal. Yang nomor 3, hilang akal atau gila waktu berpuasa, tiba-tiba hilang atau pingsan ini batalkan, sudah tidak sadarkan diri. Yang nomor 4, keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan. Yang nomor 5 yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Orang murtad waktu berpuasa tiba-tiba murtad, maka batal puasanya. Yang nomor 6, berniat membatalkan puasa. Dia berniat membatalkan puasa walaupun tidak batal puasanya, dia hanya berniat, aku tak batalno posoku ya, itu sudah bisa membatalkan puasa. Jadi jangan macam-macam anak-anak ini, jangan bercoba-coba untuk tak batalno niatku, posoku, itu sudah batal. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, anak-anak harus bisa menghindarinya agar puasa kita sah atau tidak batal. Kemudian selanjutnya orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit yang dia tidak mampu untuk menjalankan puasa. Kalau dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Ini boleh, tidak berdosa, tapi wajib untuk menggantinya ketika dia sudah sembuh. Yang nomor 2 yaitu musafir, orang yang dalam perjalanan, yang mana perjalanan itu sudah diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat, boleh gak puasa, tapi juga wajib untuk qadha atau mengganti di hari yang lain. Yang nomor 3 yaitu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah tua, dia tidak mampu berpuasa. Kalau berpuasa ya memang nggak mampu, tapi dia tidak sakit, ini juga diperbolehkan. Dan orang ini tidak usah qadha, cukup membayar denda atau fidyah, karena memang dia tidak mampu. Di lain hari pun juga tidak mampu, maka bayar fidyah atau denda 1 hari 1 mud beras diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang nomor selanjutnya yaitu orang yang hamil dan menyusui bayi, ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau orang yang hamil ini juga wajib
mengkodok, besok dikodok ketika dia sudah mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, itu pembelajaran pada hari ini, dan nanti untuk tugas, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas bisa anak-anak tanyakan secara langsung, bisa lewat telepon ataupun lewat WA. Demikian, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jangan sampai anak-anak merasa bosan, dan orang tua juga harus selalu mendampingi putra-putrinya. Selalu berdoa dan selalu jaga kesehatan agar kita semua bisa bertemu kembali, belajar kembali di sekolah, di madrasah yang kita cintai. Demikian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.